few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mentari dari kelas HK22C akan membahas topik tentang tujuan dan kegunaan mempelajari filsafat hukum untuk keilmuan hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu filsafat dan filsafat hukum. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam, menggunakan akal budi dengan tujuan mencari kebenaran dan makna hidup yang hakiki. Contohnya, pemikiran tentang keyakinan dalam agama, seperti mempertanyakan keberadaan Tuhan dan tujuan hidup. Contoh selanjutnya yaitu berpikir kritis dan radikal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat seseorang mempertimbangkan konsekuensi dari sebuah keputusan. Selanjutnya, bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Kemudian, filsafat hukum. Filsafat hukum cabang filsafat yang khusus mempelajari hakikat hukum secara mendalam dan sistematis, menelaah nilai-nilai di balik hukum, serta mengkaji pertanyaan mendasar seperti apa hukum itu sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan mempelajari filsafat untuk keilmuan hukum. Yang pertama yaitu menemukan hakikat hukum secara mendalam, bukan sekedar aturan tertulis saja, melainkan memahami esensi hukum. Contohnya seperti tujuan hukum tersebut dibuat untuk apa. Selanjutnya mengembangkan pola pikir kritis dan terbuka. Contohnya seperti mampu melihat hukum secara menyeluruh dan memahami berbagai pandangan serta perbedaan khususnya dalam ilmu hukum. Memberikan landasan filosofis untuk memahami konsep, teori, dan nilai dasar hukum, serta mengembangkan teori hukum secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya, menghubungkan teori dan praktik hukum. Filsafat hukum membantu memahami bahasa hukum dan konsep-konsep yang menjadi dasar pembuatan undang-undang, serta penerapan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, menjamin kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum bahwa hukum dapat menetapkan hak dan kewajiban secara jelas dan adil bagi semua pihak. Yang terakhir, membantu menyelesaikan masalah hukum yang kompleks dengan pendekatan filosofis yang mendalam, sehingga hukum tidak hanya menjadi kumpulan norma, tetapi juga instrumen sosial yang berfungsi secara optimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.